Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan kaitannya dengan mata kuliah dari Teknik Tenaga Listrik secara kontrak kuliah. Mungkin kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan awal, berarti kalau yang biasa mungkin ini saya lihat beberapa sudah pernah saya ajar, jadi secara kontrak biasanya saya sama gitu ya, kaitan dengan penilaian, khususnya penilaian kaitan dengan kus dan sebagainya, saya biasanya memperlakukan sama untuk tiap kelas ya, sehingga nanti mungkin bisa baca saja berkaitan dengan kontrak kuliah, karena itu sifatnya adalah kebiasaan dari saya ngajar seperti itu, sehingga yang biasa diajar di sini mungkin sudah tahu berkaitan dengan kontrak kuliah tersebut. Kemudian kaitannya dengan teknik tenaga listrik ya, pada kuliah hari ini memang nanti akan membahas lebih banyak kaitannya dengan bagaimana sebuah proses tenaga listrik itu bisa terbentuk gitu ya, karena secara hukum itu kan energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi yang bisa adalah energi itu dapat dipindahkan dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Nah, pada mata kuliah ini memang difokuskan adalah bagaimana mengalihkan dari sebuah energi satu, khususnya adalah nanti dari energi kerak ya, menjadi sebuah energi listrik, atau kebalikannya, dari sebuah energi listrik nanti menjadi sebuah energi kerak, atau bisa jadi nanti adalah mengalihkan dari energi satu ke energi yang lain yang beda tingkatannya. Contohnya adalah nanti mungkin adalah dalam konteks berbicara kaitan dengan produk ya, barang itu adalah dengan transformator seperti itu. Jadi kurang lebih nanti akan membahas banyak sekali kaitannya dengan prinsip terbangkitkannya dari sebuah listrik, kemudian nanti kebalikannya dari itu, yaitu adalah prinsip dari listrik tersebut nanti bisa digunakan sebagai tenaga penggerak, dalam hal ini adalah motor ya, motor seperti itu. Dan itu sifatnya nanti karena kita mengenal ada dua karakteristik dari arus yang terbentuk ya, yaitu ada AC yang biasa disebut sebagai AC, alternating current ya, arus bolak-balik, kemudian ada DC, direct current. Maka nanti dalam hal pembahasan generator pun juga nanti ada dua, yaitu generator DC, itu pula dengan generator AC, di mana masing-masing generator tersebut nanti tipe-tipenya banyak sekali, dan masing-masing tipe tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga untuk penggunaannya pun juga untuk hal-hal tertentu, artinya itu tidak semua bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk bagaimana mengoptimalkan sebuah kehidupan manusia. Karena mau tidak mau yang namanya teknologi itu adalah sebenarnya adalah untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitas, sehingga nanti diperoleh sebuah efisiensi dari kinerja manusia seperti itu. Oke, kemarin saya sudah menyampaikan ya berkaitan dengan sejarah dari listrik itu sendiri, dari mulai percobaan kaitannya dengan pada zaman Yunani itu ya, ditemukan sebuah batu, istilahnya batu ampar ya seperti itu, atau resin seperti itu. Kurang lebih nanti juga dalam pembahasan pada pagi hari ini kaitannya adalah membahas berkaitan dengan induksi ya. Kalau kemarin sejarahnya secara teori saja, karena saya pikir itu tidak bisa dipisahkan dengan penemuan-penemuan dari listrik itu sendiri, khususnya adalah listrik statis seperti itu. Tadi juga saya sudah sedikit ya menampilkan video ini. Sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri untuk dasar dari sebuah terbangkitnya listrik itu tidak bisa dipisahkan dengan namanya sebuah magnet itu sendiri. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan berkaitan dengan sejarah dari penemuan magnet, kemudian fenomena-fenomena medan induksi magnet yang terjadi pada sebuah magnet, yang kemarin saya menyampaikan adalah kaitannya
Ketika terdapat ada batu resin tersebut kemudian didekatkan dengan kain wol, ada beberapa partikel ya itu yang nanti akan saling menarik ya, menarik terhadap batu resin itu sendiri seperti itu. Atau mungkin tadi juga video tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan sebuah medan magnet besar, berarti kita hidup di bumi ini juga di dalam inti bumi itu tersebut itu bisa diasumsikan, bisa dianalogikan itu terdapat sebuah batang magnet besar ya. Kita mengenal ada kutub utara dan kutub selatan gitu. Itu juga bisa diibaratkan di dalam magnet bumi terdapat sebuah kutub besar. Misalkan ini di sini ada sebuah kawat ya yang diletakkan secara vertikal, kemudian di dalam kawat tersebut ini nanti ditempatkan sebuah serbuk besi di mana kawat tersebut itu dialiri oleh arus listrik. Mungkin pada saat kecil pernah bermain seperti ini, atau mungkin pada saat SMA ya dalam fisika juga belajar ya, mungkin pernah eksperimen seperti ini ya. Ternyata itu nanti terdapat sebuah garis-garis gaya seperti itu. Nah, garis-garis gaya tersebut itu adalah itu disebut sebagai medan magnet. Artinya untuk cara mempermudah memahami ya dan mengimajinasikan sebuah gaya-gaya magnet itu seperti apa sih arahnya, garisnya dan lain sebagainya. Ya dari eksperimen ini yang bisa menggambarkan bahwasanya ternyata di dalam sebuah penghantar yang dialiri oleh arus listrik itu juga terdapat medan magnet. Artinya kalau misalkan sebelumnya saya menyampaikan misalkan terdapat sebuah batang magnet permanen ya, magnet permanen seperti itu, sama juga misalkan digunakan serbuk besi juga nanti terdapat garis-garis gaya seperti ini. Berarti bisa dikatakan bahwasanya selain dari magnet permanen tersebut yang mempunyai sifat-sifat kemagnetisan dikarenakan karakter materialnya, di dalam sebuah penghantar yang dialiri oleh listrik itu juga mempunyai sifat-sifat kemagnetan sebagaimana magnet permanen. Nah, ini sebenarnya ini awal mulanya nanti saya sampaikan adalah kaitannya dengan percobaan Ørsted itu sendiri. Tapi sebelum itu, ini ya sudah sedikit saya sampaikan, berarti dulu itu yang namanya magnet itu ya hanya terdapat di dalam sebuah material yang mengandung sifat kemagnetisan. Kita mengenalnya adalah magnet permanen, mengenalnya seperti itu. Mengapa permanen di sana? Karena kan itu hanya terdapat di dalam material tertentu dan sifat kemagnetisannya itu juga bisa hilang. Cara menghilangkannya seperti apa? Misalkan kalian punya motor DC ataupun speaker ya, speaker yang lama itu biasanya kan juga terdapat magnet ya, magnet permanen, logam yang mengandung magnet itu bisa dihilangkan sifat kemagnetisannya. Caranya gimana? Kalian bakar saja itu nanti sifat kemagnetisannya itu hilang sehingga tidak akan menarik yang satu kutub atau menolak yang menarik yang berbeda kutub atau menolak yang sama kutub, itu nanti akan hilang sebagaimana logam biasa. Dan tadi saya juga sudah menyampaikan bumi juga dianalogikan sebagai magnet besar, sehingga pada zaman dulu ya sebelum ditemukan teknologi canggih adanya GPS, bahkan adanya peta yang jelas dari bentuk struktur bumi itu seperti apa, itu ya masih menggunakan model navigasi. Artinya digunakan untuk navigasi itu untuk menentukan arah, yang menentukan arah kapal ini mau bergerak kemana, ke utara ke selatan, itu ya disesuaikan antara petunjuk dengan yang terdapat kompas yang terdapat di dalam kapal dengan magnet bumi itu. Selisihnya itu nanti selisih dari antara yang ditunjuk oleh kompas dengan medan magnet bumi itu nanti menjadi penunjuk dia bergerak ke arah mana, apakah utara, selatan, timur ataupun barat sejarahnya. Ini ya contoh sederhana saja ya, ini analoginya saja sih, analoginya saja. Berarti kompas itu nanti sebagaimana prinsip dari antara gaya-gaya magnet ya, berarti menarik yang berlainan kutub ya, kemudian saling tolak menolak pada yang kutubnya sama seperti itu. Kurang lebih itu adalah nanti prinsip kerja dari sebuah kompas. Berarti kalau misalkan kompas menuju ke arah utara ya, berarti nanti dia itu secara tidak langsung itu nanti adalah berlawanan dengan kutub bumi.
Ya, ini yang besar di sini, ini ada north, berarti adalah utara, geographic north. Ya, ini yang ada yang bentuknya kotak ini adalah magnet kompasnya di sini. Oke, nah ini arah gaya magnet tadi sudah saya sampaikan di dalam video ya, dan saya sudah mengutarakan berkaitan dengan ini arah gaya magnet. Nah, selanjutnya adalah setelah ditemukannya kompas untuk navigasi, kemudian juga ditemukannya listrik dinamis ya, oleh salah satunya adalah Alexander da Volta itu yang menemukan listrik statis, maaf, statis dari sebuah proses elektrolitis ya, kita mengenalnya adalah aki gitu ya, akumulator seperti itu ya. Kemudian Ørsted, beliau itu merupakan seorang ahli fisika dari Denmark, nama lengkapnya itu Hans Christian Ørsted. Kemudian pada tahun 1820 dia melaksanakan eksperimen. Eksperimennya adalah dia pengen meneliti apa hubungannya antara arus dengan sebuah magnet permanen. Artinya ya, pada saat itu belum ditemukan bahwasanya di dalam sebuah penghantar itu juga mengandung sifat magnetisme, belum ada, sehingga dia melaksanakan eksperimen. Eksperimennya adalah dia memberikan sebuah penghantar yang dialiri oleh listrik, kemudian didekatkan dengan sebuah kompas ya, sebuah kompas. Nah, dari sana itu rupanya terdapat sebuah perubahan arah jarum kompas. Perubahannya seperti apa? Nah, ini seperti ini ya, kaidah tangan kanan ya, sebagaimana di dalam gambar itu. Ørsted di dalam percobaan ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya penghantar yang dialiri oleh sebuah arus listrik itu nanti di dalam sekitaran penghantar itu menghasilkan medan listrik, di mana medan listrik itu menyerupai sifat dari medan magnet. Nah, itulah sebenarnya sebagai yang disebut sebagai hukum tangan kanan. Artinya ketika ada sebuah batang penghantar, di selubung batang penghantar itu yang dialiri oleh listrik ya, ini syaratnya harus penghantarnya harus dialiri oleh sebuah listrik, itu nanti penghantarnya itu terdapat sebuah medan listrik, di mana nanti secara arah dari medannya itu seperti ini. Ini ada utara, selatan, sehingga di sini dianalogikan sebagai kaidah tangan kanan ya. Nanti jempol itu adalah arah arusnya, kemudian jari-jari yang lain itu adalah arah dari medan listrik yang terbentuk dari sebuah arus yang mengalir pada sebuah penghantar. Ya, ini percobaannya. Pada saat kawat tidak dialiri oleh sebuah arus listrik, itu magnet jarum tetap pada kedudukan semula, artinya tidak mengalami pergerakan. Ini percobaannya ya, berarti Ørsted itu melaksanakan percobaan dengan cara ada penghantar, kemudian di sampingnya ada kompas. Pada saat penghantar tersebut tidak dialiri oleh arus listrik, rupanya jarum magnet itu tidak mengalami penyimpangan. Artinya yang utara ya tetap utara, yang selatan juga tetap selatan. Selanjutnya adalah pada saat ya kawat tersebut dialiri oleh sebuah arus listrik yang arahnya di dalam slide ini adalah dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas, maka kawat jarum kompas tersebut itu mengalami penyimpangan ya, mengalami penyimpangan di mana arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Fenomena ini ya, menunjukkan bahwasanya di dalam sebuah penghantar yang dialiri oleh listrik itu terdapat sebuah medan listrik yang menyerupai sifat dari medan magnet, karena sifat dari medan magnet itu adalah pada saat kutubnya sama itu saling tolak menolak, dan pada saat kutubnya berbeda itu adalah saling tarik menarik. Bentuk penyimpangan dari jarum kompas itu menunjukkan bahwasanya di sana terdapat sebuah perbedaan kutub dari sebuah penghantar yang dialiri oleh sebuah listrik. Begitu pula misalkan percobaan yang kedua ini, yang ketiga ya, yang nomor 3 di dalam slide itu, pada saat arah arusnya dibalik ya, dari atas ke bawah, itu penyimpangannya juga terbalik, yaitu searah dengan jarum jam. Ini saya tidak menyampaikan ke kanan ke kiri ya, karena saya kira nanti kalian bingung kanannya saya dengan kirinya kalian bisa jadi berbeda, maka saya nyatakan berlawanan saja, sebagaimana searah saja.
searah ataupun berlawanan, ya, yang dalam percobaan ketiga dalam slide. Ini juga sama menunjukkan, artinya eksperimen ini dari Oersted ini menunjukkan satu, bahwasanya di dalam sebuah penghantar itu yang dialiri oleh aliran listrik itu terdapat sebuah medan magnet. Buktinya kompas itu mengalami penyimpangan, dan arah penyimpangan tergantung pada arah listrik, arah sumber listrik yang diberikan. Nah, dari situ maka di sini nanti akan terdapat perbedaan antara medan magnet dengan medan listrik. Kalau medan magnet itu terbentuk dari sebuah medan magnet permanen, ya, dimana tadi sifat-sifatnya ketika kutubnya berlawanan akan tarik menarik, ketika sama akan tolak menolak. Namun walaupun medan listrik itu secara sifat menyerupai medan magnet, tapi mempunyai sebuah perbedaan. Pertama, di sini saya langsung saja untuk medan listrik ini bekerja searah dengan medan listrik itu sendiri. Kemudian adalah bekerja pada partikel yang bermuatan tanpa mempedulikan apakah bergerak atau tidak. Berarti kalau dalam medan listrik itu, walaupun penghantarnya itu tidak bergerak, tetapi selama dialiri oleh sebuah listrik, di mana terdapat partikel yang ini atau terdapat muatan yang bergerak, maka juga akan menghasilkan medan listrik. Kemudian adalah bekerja memindahkan sebuah partikel. Yang selanjutnya adalah medan magnet, ini bekerja pada arah tegak lurus medan magnet, nah, medan magnet permanen tadi. Kemudian bekerja pada partikel bermuatan hanya jika partikel tersebut bergerak, artinya pada saat didekatkan, ya, atau mungkin dijauhkan, itu medan magnet nanti akan mengalami sebuah perubahan, ya, tadi berlawanan ataupun searah. Berbeda kalau misalkan sebuah medan listrik. Kemudian yang ketiga, tidak bekerja untuk memindahkan partikel, ya. Maksudnya memindahkan partikel itu adalah pada saat penghantar dialiri oleh listrik itu kan sebenarnya ada terjadi perpindahan sebuah muatan, ya, sehingga muatan dari sisi satu ke sisi yang lain. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi dalam medan magnet, karena medan magnet permanen itu ya statis saja, tidak ada pergerakan partikel di dalam material magnet tersebut. Nah, selanjutnya ini ada gaya Lorentz. Lorentz itu meneliti hubungan antara sebuah medan magnet dengan sebuah penghantar. Lorentz itu menyimpulkan bahwasanya besarnya gaya Lorentz disimbolkan dengan F yang dialami oleh penghantar dengan panjang L, kemudian penghantar tersebut dialiri oleh arus listrik I dalam medan magnet homogen B dan membentuk sudut alfa terhadap beta, sama dengan adalah B itu adalah medan magnet homogen. Berarti setiap medan magnet itu pasti mempunyai nilai satuannya itu berapa. Ini di situ disimpulkan sebagai B. I adalah watt arus yang mengalir dalam penghantar tersebut. Kemudian L itu adalah panjang arus yang dialiri, dan alfa adalah sudut yang terbentuk antara medan magnet yang terbentuk dengan penghantar. Jadi nanti pada saat penghantar pada saat magnet permanen, kemudian ada penghantar, itu kan arah medan magnet dari sebuah magnet permanen itu kan membentuk sudut penghantarnya itu berapa. Maksudnya dalam persamaan ini seperti itu. Nah, sehingga dari persamaan ini nanti bisa diperoleh bahwasanya apabila terdapat sebuah penghantar dengan panjang L dan dialiri oleh listrik ampere, sekian ampere, dan penghantar tersebut memotong sebuah arah sumbu gaya B dengan sudut alfa, itu akan menghasilkan F, yaitu adalah sebuah gaya, di mana gaya tersebut ada sebuah dikatakan sebagai gaya Lorentz, karena yang menemukan fenomenanya adalah namanya Lorentz itu sendiri. Nah, inilah nanti akan menjadi dasar dari prinsip terbangkitnya dari sebuah listrik ataupun prinsip dari sebuah motor, ya, karena F itu bisa jadi nanti adalah sebuah gaya yang terbentuk, ya, kemudian I itu sendiri adalah nanti berupa gegel induksi yang dibangkitkan. Nah, untuk muatan listrik Q berarti I tadi, ya, arus tadi yang mengalir terhadap suatu penghantar, ya, itu kan nanti merupakan muatan yang berpindah persatuan waktu, ya. Rumusnya di sini adalah I sama dengan Q per T. Nah, sehingga arus yang bergerak pada
penghantar sepanjang L itu nanti menjadi Q per T dikalikan L, di mana Q per T adalah tadi adalah I itu sendiri, sehingga nanti diperoleh nilainya adalah sama dengan QV, sehingga turunannya itu nanti adalah ya, F sama dengan B QV sin theta. Artinya ini adalah turunan dari rumus Lorentz awal yang F sama dengan B IL sin theta menjadi B I-nya diganti menjadi Q, dan V itu adalah tegangan yang dibangkitkan. Nah, ini berhubung dikarenakan ya, bisa jadi nanti antara arah medan magnet yang terbentuk ya dengan penghantar itu membentuk sudut tertentu yang menghasilkan nanti sin tetanya adalah 1 ya, sin tetanya adalah 1, maka nanti sin tetanya menjadi hilang, menjadi F sama dengan cuma B dikalikan Q dikalikan V ya, secara tidak langsung nanti kayak Lorentz itu diibaratkan seperti ini ya. Ini untuk mempermudah saja sebenarnya, F sama dengan dikalikan B dikalikan B. Ini penjelasan saja. Berarti besarnya gaya magnetik Fb yang bekerja pada suatu partikel itu nanti nilainya sebanding dengan muatan Q dan laju partikel V. Dan arah dari gaya Fb itu tergantung pada arah kecepatan partikel V dan arah gerak V. Ya, ini sebagaimana yang tadi saya jelaskan, nanti kalian bisa pakai berkaitan dengan ini gaya Lorentz. Nah, ini sama dengan tadi ya, Fb sin theta sama gitu. Ini untuk menentukan arah saja, dan ini nanti menjadi dasarnya ya, menjadi dasar dari sebuah prinsip dibangkitkannya sebuah listrik ataupun juga menjadi sebuah kebalikannya, yaitu sebuah motor. Tapi nanti untuk menentukannya adalah ibu jari ya, mungkin bisa diperagakan ibu jari itu sebagai arus ya, arus, kemudian jari-jarinya itu sebagai arah induksi magnet ya, arah induksi magnet. Kemudian arah gaya Lorentz F itu keluar dari telapak tangan, dan sudut alfa itu merupakan sudut yang dibentuk antara arah gaya magnet B ya, jari-jari lainnya itu dengan ibu jari, dalam hal ini adalah I, seperti ini ya, yang ini. Nah, ini seperti ini ya, sama dengan ini, cuma nanti V-nya tadi karena V-nya di sini V yang di sini itu adalah diganti dengan I, kurang lebih sama. Berarti V adalah tadi I, ibu jari, kemudian jari-jari yang lain adalah nilai dari B itu sendiri, berarti flux yang terbentuk dari sebuah penghantar yang dialiri B itu adalah arah gaya magnet ya, dari magnet permanen, dan F itu adalah gaya Lorentz yang terbentuk arahnya. Maksud dari yang ini, yang tadi ya, ini adalah seperti ini. Sebentar ya, kecepatan. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Yang gambar yang sebelumnya itu sama. Sehingga di sini besarnya gaya Lorentz itu tergantung dari B ya, medan magnet yang terbentuk, dan juga tergantung dari kuatnya arus yang terbentuk pada sebuah yang mengalir pada sebuah penghantar tersebut. Dan sudut alfa juga ngaruhi, karena nanti alfa itu berpengaruh pula ya, karena sini perkalian juga pengaruh pula. Untuk nilai optimal berarti tadi adalah menggunakan notasi sinus, maka yang membuat sinus menghasilkan nilai 1, karena maksimal dari trigonometri itu kan sinus itu kan 1 ya, maka dibuatlah yang bernilai 1. Ini masih ada yang masuk ya. Oke. Induksi magnetik. Dalam percobaan ini merupakan menggunakan kaidah dari gaya Lorentz tadi ya. Berarti misalkan di sini terdapat sebuah medan magnet dengan arah, terdapat sebuah magnet permanen, magnet permanen, arahnya ada utara dan selatan, kemudian
terdapat pula penghantar ya, yang berbentuk lingkaran itu, dan ujung-ujung dari penghantar itu dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Galvanometer itu alat yang digunakan untuk mengukur arus atau tegangan yang mempunyai nominal sangat kecil. Biasanya ini digunakan untuk proses-proses kimia elektrolisis untuk menghasilkan sebuah muatan yang sangat kecil sekali. Begitu. Nah, selanjutnya magnet permanen tersebut itu digerakkan searah jarum jam dalam set ini ya, berarti searah masuk antara penghantar yang berbentuk lingkaran tersebut. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi ini ada utara, selatan, kemudian dimasukkan di sini. Pada saat magnet permanen berada di luar dari sebuah lingkaran tersebut, galvanometer jarumnya itu tidak mengalami perubahan. Jadi diam saja di skala 0. Namun pada saat ya pada saat magnet permanen itu masuk ke dalam lingkaran ya, lingkaran dikarenakan ada F di sini, gaya F yang masuk ya. Ada F yang masuk di sini ya. Berarti arah F-nya adalah ke sini. Saya nggak bisa nyoret-nyoret ya. Arah F-nya adalah masuk ke dalam lingkaran. Di dalam magnet permanen itu kan terdapat medan magnet. Medan magnet tersebut itu kan nanti akan memotong penghantar yang berbentuk lingkaran ini. Dikarenakan terdapat sebuah gaya yaitu magnet yang bergerak ke dalam, dan dikarenakan medan magnet memotong sebuah penghantar, maka galvanometer itu akan bergerak. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam penghantar tersebut itu akan mengalir sebuah listrik ya, sehingga nanti menggunakan kaidah kaidah dari gaya Lorentz tersebut ya, nanti yang F sama dengan BIL sin theta itu nanti berarti kalau F-nya adalah gaya Lorentz arahnya ke sini, kemudian B-nya adalah arah medan magnet permanen, L-nya adalah panjang penghantarannya itu berapa, dan I itu adalah arus yang dibangkitkan yang masuk di dalam galvanometer ya. Perubahan flux magnetik yang dikarenakan terdapat gaya yang disebut gaya Lorentz itu nanti akan timbul yang namanya GGL induksi, di mana GGL induksi itu nanti memenuhi persamaan ini. GGL induksi sama dengan minus N delta flux M per delta T ya, di mana besarnya GGL induksi itu tergantung dari N itu adalah panjang lilitan ya, dan D flux M itu adalah flux yang terbentuk oleh magnet permanen tadi, dan T adalah perubahan waktunya. Maka misalkan di sini ada sebuah contoh kumparan 80 lilitan memiliki jari-jari 85 cm dan hambatan 3 ohm. Apakah besar arus perubahan medan magnet ya ketika arusnya adalah 4 ampere. Nah, nanti di sini nanti akan contohnya di sini akan ditemukan 600 per pi 600 per pi perubahan magnetnya seperti itu. Nah, dari sini saya menunjukkan bahwasanya besarnya GGL induksi yang terbentuk itu nanti tergantung dari nilai lilitannya itu berapa, sama kecepatan dari perubahan flux. Kecepatan dari perubahan flux itu bergantung berarti terhadap gaya tadi yang disebut sebagai gaya Lorentz. Artinya kecepatan memasukkan magnet permanen ke dalam sebuah kumparan ini ya, kecepatannya berapa itu nanti tergantung dari GGL yang terbentuk. Nah, ini ada contoh saja. Ini yang saya katakan ya. Berarti ini dalam konstruksi yang lain, ini ada magnet permanen utara dan selatan. Arah medan magnetnya kan dari utara ke selatan. Ini di sini digambarkan anak panah dengan berwarna kuning. Kemudian yang merah itu adalah ada sebuah penghantar di sana. Karena terdapat sebuah penghantar ya, kemudian penghantar itu bergerak ya, maka nanti akan timbul yang namanya GGL induksi. Mengapa? Karena berkaitan dengan kaidahnya dari gaya Lorentz. F-nya adalah pada saat dia penghantar itu bergerak, kemudian L-nya adalah panjang penghantar, selanjutnya B-nya adalah besar medan magnet yang terbentuk
dari utara ke selatan itu sendiri. Contoh animasi sederhananya. Ini sama dengan yang tadi ya, berarti nanti kaitannya dengan sebuah kecepatan. Berarti kalau konstruksinya tadi itu hanya ada satu penghantar, ini misalkan adalah penghantarnya berbentuk seperti ini. Ya, penghantar tersebut nanti akan berputar dengan kecepatan omega, kecepatan sudut. Berarti ya, di sini gambarnya searah dengan jarum jam. Maka nanti arah dari medan magnetnya adalah B. Kemudian nanti arah arusnya di sini adalah nilai A itu sendiri, di mana masing-masing nanti terbentuk sebuah sudut yang terbentuk antara B dengan A menjadi cos omega T, sehingga gagal induksinya nanti menjadi D flux B per dt, di mana nanti nilai D flux B adalah A B cos omega T ya. Ini proses dari induksi elektromagnetik. Nah, misalkan ini ada sebuah kumparan, kemudian ujung kumparan dihubungkan dengan sebuah galvanometer terhubung. Selanjutnya di sini terdapat sebuah magnet permanen, ya, di mana arah garis-garis gayanya itu dari utara ke selatan. Kemudian akan dicoba magnet permanen tersebut itu dimasukkan di dalam kumparan tersebut. Ya, seperti ini. Maka kalau misalkan kalian lihat ya Kak, ini kembali pada saat magnet permanen itu belum dimasukkan, jarum galvanometer itu tetap dalam kondisi tidak bergerak. Tapi kemudian pada saat dimasukkan, nah seperti ini, ya, bentar, dimasukkan, ya, pada saat kondisi dia bergerak, terjadi penyimpangan galvanometer searah dengan jarum jam. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya dalam penghantar tersebut ilitan ini nanti akan menghasilkan sebuah gagal industri. Mengapa? Karena kaitannya dengan gaya lorentz tadi. F itu adalah gaya magnet permanen ini masuk di dalam penghantar tadi. Kemudian garis-garis gaya magnet tersebut memotong dari penghantar ini, ya, sehingga nanti akan terbentuk aliran arus yang mengalir pada penghantar itu sendiri. Dan pada saat kondisi diam, ya, saya ulangi kembali, ini pada saat masuk itu galvanometer bergerak, ini arah arus listriknya. Tapi pada saat dia sudah posisi di dalam, galvanometer nanti kembali jarumnya ke titik 0. Ya, ini menunjukkan bahwasanya karena tidak terdapat perubahan flux, berarti pada saat dia di dalam diam saja itu kan flux memang memotong penghantar, tetapi tidak ada gaya karena posisi diem, sehingga juga tidak dibangkitkan gagal induksi, sehingga galvanometer pun juga di sini angkanya akan bernilai 0, artinya tidak mengalami pergerakan yang sebelumnya bergerak. Tapi pada saat dikeluar kembali magnet permanennya, galvanometer akan mengalami penyimpangan yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, berlawanan dengan pada saat dia bergerak masuk ke dalam. Ini pun juga menunjukkan bahwasanya karena terjadi perubahan flux, di mana perubahan flux itu terbentuk dikarenakan ada gaya yang kita sebut sebagai tadi adalah gaya lorentz, maka terbentuk gagal induksi. Nah, ini disebut sebagai induksi elektromagnetik, ya, disebabkan karena perubahan garis-garis gaya magnet. Perubahan garis gaya magnet itu tersebut dikarenakan terdapat gaya yang terjadi pada sebuah magnet permanen itu sendiri. Nah, ini timbulnya juga sama ya, gerak searah jarum jam, keluar berlawanan. Kemudian ketika saya diputar, coba diputar, ya, diputar. Pertama adalah, bentar ya, ini biar diulang dari awal. Diputar ini berlawanan dengan arah jarum jam, mengalami penyimpangan juga. Mengapa mengalami penyimpangan? Karena terdapat satu gaya, diputar dia kan butuh gaya. Dikarenakan terdapat gaya, maka terdapat perubahan flux. Karena terdapat perubahan flux, maka akan timbul gagal listrik. Karena berkaitan dengan kaidah tadi F sama dengan BL sin theta. Berarti tanpa adanya gaya, tanpa adanya perubahan flux, itu tidak akan mengalami GGL, tidak akan timbulnya GGL di dalam sebuah penghantar. Ini eksperimen sederhana dari proses terbangkitnya sebuah energi listrik ini seperti ini. Ya, ini penjelasannya saja ya.
Terus misalkan di sini ya ada dua kumparan. Kumparan pertama itu adalah kumparan yang terhubung dengan sumber arus DC, arus arah. Kumparan yang kedua itu adalah yang terhubung dengan sebuah galvanometer. Ya. Kemudian ya, coba ini ada saklar di sini dihubungkan ya. Apa namanya? Kumparan pertama ini dihubungkan dengan sumber DC. Ini ya, ini ketika open kemudian di close terhubung ya, ternyata galvanometer itu juga akan bergerak. Coba ya, saya ulangi lagi, pada saat dia masih open galvanometer tetap, pada saat close galvanometer bergerak ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada sebuah kumparan yang dialiri oleh sumber tegangan itu juga akan timbul medan magnet ya. Artinya tanpa menggunakan sebuah medan permanen, kita itu bisa membuat sebuah magnet dengan cara terdapat kumparan, kemudian kumparan tersebut dialiri oleh sebuah sumber tegangan DC, maka di sana juga akan timbul medan magnet, itu sebagai induksi listrik itu sendiri atau induksi elektromagnetik. Selanjutnya saya matikan kembali, galvanometer akan bergerak berlawanan. Ini saya ulangi kembali. Ini ketika close, ketika saya hidupkan arahnya akan searah, kemudian ketika saya open kembali arahnya akan berlawanan ya, karena di sini terdapat perubahan flux ya, maka akan tertimbul gagal listrik dari percobaan yang ini ya. Ini penjelasannya saja. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan sumber tegangan AC? Berarti dalam kumparannya itu, kalau tadi sumber tegangan DC, ini adalah sumber tegangan AC. Karena AC itu mempunyai amplitudo yang plus sama minus ya, berarti amplitudenya itu bernilai positif dengan bernilai negatif, sehingga nanti bentuk arah gaya yang terbentuk dari sebuah kumparan tersebut juga arahnya akan berubah-ubah, sehingga galvanometer juga nanti arahnya akan searah berlawanan terus sesuai dengan amplitudo dari sebuah sumber tegangan AC ya. Ini prinsipnya sama dengan DC tadi, cuma karena berhubung ini AC, amplitudenya positif negatif, juga arah gaya yang terbentuk, arah medan yang terbentuk pada sebuah kumparan ini juga akan berubah-ubah dari utara ke selatan, selatan ke utara, seterusnya, sehingga galvanometer pun juga akan bergerak terus. Ini penjelasan saja. Nah, ini arah arusnya saja ya, ini arah arus dari sebuah listrik induksi, sama dengan percobaan sebelumnya, pada saat kondisi di luar, kemudian pada saat masuk ke dalam ya. Ini dilihat ya, nanti arah arusnya adalah searah dengan jarum jam, searah. Nanti saya kasih yang PPT ini ya, yang bentuk file PPT-nya, biar ini saya sengaja biar untuk mempermudah kalian memahami proses induksi elektromagnetik, kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalkan mau digunakan kaidah tangan kanannya Loren tadi ya, F-nya arahnya kemana, itu bisa. Berarti F-nya ini adalah arahnya ke sini, kemudian nanti B-nya adalah arahnya ke sini, dan arusnya arahnya ke sini. Nanti mengapa kok arah arusnya ke bawah ya, ini nanti kaitannya dengan kaidah tangan dari gaya Loren tadi itu. Begitu dikeluarkan, magnet permanennya akan kebalikan arah arusnya, menjadi berlawanan dengan arah jarum jam atau ke atas ya di dalam set ini. Ini arahnya saja ya. Nah, ini pada saat bergerak ya, sebenarnya mengapa kok terjadi sebuah gagal? Maka karena di dalam kumparan yang terdapat ini, kumparan yang kedua ini ya, dalam kumparan ini itu juga nanti kutubnya akan saling berlawanan ya, dimasukkan saling berlawanan dengan magnet permanen gitu ya, sehingga nanti timbul tarik menarik seperti itu. Begitu pula kalau misalkan arah yang ketika magnet keluar nanti arahnya berlawanan ya. Pada saat keluar nanti arahnya sama, maksud saya arah kutubnya sama, sehingga nanti saling berlawanan, maksud saya seperti itu. Ini penjelasan saja. Ini faktor yang mempengaruhi gagal induksi, nanti kaitannya dengan rumus tadi ya. Gagal induksi sama dengan minus N d flux per dt. Berarti ini misalkan ada induksi ya,
Yang di atas itu arah magnetnya itu sama, cuma gaya yang dibutuhkan itu berbeda. Gaya yang diberikan, artinya kecepatan magnet permanen tersebut untuk memasuki sebuah kumparan itu berbeda. Yang atas agak lambat, yang bawah itu cepat. Maka nanti besarnya Hegel induksi yang terbentuk juga akan berbeda. Dan ini sebenarnya adalah kaitannya dengan rumus dari gaya Lorentz tadi sama dengan BILSN. Semakin besar gayanya, maka nanti arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Karena perubahan flux juga besar. Kalau gayanya gede, perubahan flux yang dibangkitkan pada magnet permanen juga akan besar. Ini kalau misalkan dari sisi perubahan flux, ya. Ini ada penjelasannya saja. Bagaimana kalau misalkan adalah jumlah lilitan? Yang atas itu lilitannya sedikit, yang bawah itu lilitannya banyak. Diberikan dengan gaya berbeda. Maka nanti Hegel induksi yang terbentuk juga beda. Ini perbedaannya adalah di simpangan jarum ya. Pada atas itu simpangan jarumnya itu skalanya pendek ya. Itu menunjukkan Hegel induksi yang dibangkitkan pendek. Kemudian yang bawah itu simpangan dari jarumnya itu besar. Dikarenakan Hegel yang dibangkitkan juga besar. Berarti memenuhi kaidah tadi. Berarti panjangnya lilitan N, deflux Hegel induksi sama dengan min N ya. Besarnya nilai N atau lilitan itu juga akan memengaruhi Hegel induksi yang terbentuk. Ini ya rumusnya ya tadi sudah saya sampaikan, ini hanya untuk mempermudah. Sehingga Hegel induksi itu nanti kaitannya adalah dengan N jumlah lilitan sama delta flux per dt. Delta flux per dt adalah perubahan flux persatuan waktu, di mana perubahan flux tersebut semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah magnet permanen tadi bergerak, maka perubahan fluxnya juga akan cepat. Sehingga kalau misalkan magnet tadi misalkan diputar ya, atau mungkin dimasukkan keluarkan dengan kecepatan tertentu, maka Hegel induksinya juga akan banyak. Ditambah lagi dengan jumlah lilitan dari kumparan tadi diperbanyak, maka Hegel induksi juga akan banyak. Ini contoh saja ya, ini contoh perhitungan sederhana saja. Nanti kalian bisa baca ya untuk membandingkan. Ya, ini contoh alat-alat dengan prinsip induksi elektromagnetik, contohnya generator AC. Secara sederhana konstruksinya seperti ini, walaupun mungkin sekarang ya sudah tidak sesederhana itu ya, untuk aplikasinya tidak sederhana itu. Ini yang merah sama biru, bukan merah ini apa ini? Ya, anggaplah merah ya, saya sudah menyebutkannya ini. Merah sama biru ini adalah magnet permanen, berarti kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di antara magnet tersebut itu terdapat sebuah penghantar, di mana penghantar itu nanti akan dihubungkan dengan sebuah cincin. Ini namanya cincin seret karena memang nanti diseret-seret gitu ya, diseret-seret. Ya. Kemudian di dalam poros dari sini, poros dari cincin sini itu nanti diberikan sebuah gaya, berarti diputar ya. Dikarenakan nanti medan magnet dari magnet permanen ini akan memotong sebuah penghantar di dalamnya, kemudian terdapat sebuah gaya yaitu berupa perputaran dari penghantar ini, maka karena memenuhi dari kaidah ini ya, min N sama dengan d flux per dt, maka nanti akan timbul di sini arahnya nanti akan berkebalikan, potensialnya akan nanti berkebalikan, positif dan negatif. Itulah mengapa nanti di sini untuk generator AC itu ada cincin syaratnya dua, karena satu pada saat siklus pertama ya nanti timbul, kemudian pada siklus kedua kebalikan nanti bernilai negatif dan lain sebagainya. Dan di sini nanti cincin syarat ini atau cincin luncur bahasanya itu nanti salah satu kelemahan nanti dari generator AC yang sekarang memang yang secara prinsip ya, karena ada friksi, karena syarat-syarat mengapa, karena pada saat rotornya berputar ya nanti posisinya itu di sampingnya, sehingga nanti akan terseret-seret, sehingga kelemahannya nanti akan timbul friksi dan bunga api ya, bunga api di sana itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail kaitannya itu dengan pembahasan di generator AC. Untuk generator DC sama seperti generator AC, cuma perbedaannya di cincin syaratnya. Cincin syaratnya itu dikatakan sebagai cincin belah. Mengapa? Karena bentuknya cincin itu terbelah menjadi dua, di mana pembelahan ini tujuannya adalah untuk memisahkan
nilai dari potensial dari GGL yang dibangkitkan pada saat positif, demo negatif, karena ini terpisah maka nanti akan menjadi positif kembali. Ini asli dari generator DC ya, memang dia tidak murni untuk bentuknya DC ya, sehingga nanti biasanya ada rangkaian tambahan kapasitor biar untuk memperhalus dari keluaran dari generator DC. Hanya seperti itu. Kemudian ini yang sering atau zaman kalian ngalamin ini enggak? Kalau saya dulu ngalamin ya, namanya dinamo sepeda. Zaman dulu nggak ada baterai, ada sih tapi belum seperti sekarang teknologinya. Tapi kalau mau kemana-mana masih pakai sepeda, hingga kalau misalkan malam-malam keluar ya pakai ini, ada di dalam sepeda depannya itu di bawah itu nanti ada dinamo sepeda, itu tinggal dieratkan karena nanti itu bisa dieratkan kemudian direnggangkan ya, berarti pada saat siang nggak butuh ya direnggangkan, pada saat malam ya dieratkan, kemudian nanti dia menggesek roda, karena gesek roda nanti muter nah sini yang merah ini nanti keputar, karena keputar ini ikut berputar ya, karena ini berputar di sini ya, nanti terdapat sebuah perubahan flux, berarti pada saat ini berputar ya, nanti terjadi perpotongan antara medan magnet dengan penghantar dan ada gaya putaran tadi itu, sehingga menghasilkan GGL induksi ya. Ini zaman dulu kayak gini aja sudah canggih sekali, tapi sekarang ya udah. Kemudian ini ada yang kedua, ini trafo transformator juga sama, cuma bedanya itu nanti dia itu untuk mengkonversikan energi ya dari kumparan primer, dia nanti bisa step up maupun step down, bisa menaikkan ataupun menurunkan dari sebuah nilai tegangan itu sendiri. Ini nanti yang cukup banyak aplikasinya di trafo dan lain sebagainya. Ya itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Yang jelas ini menjadi dasar dari prinsip-prinsip terbangkitkannya dari sebuah energi listrik ya, atau teknik tenaga listrik. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Audio Jungle.